Selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing sesuai dengan profil resiko dan perencanaan keuangan pribadi. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara sangat mendalam dari saham DSFI atau PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk. Video ini dibuat pada tanggal 26 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 23 Januari 2026. Saya juga mengimbau kepada teman-teman untuk tetap melakukan cross-check data secara mandiri karena keterbatasan sumber dan waktu bisa saja menimbulkan perbedaan angka. Video ini dibuat atas permintaan subscriber @dharmaputragusti9252. Baik, mari kita mulai pembahasan secara pelan, runtut, dan rasional agar benar-benar bisa dipahami dan dijadikan bahan pertimbangan investasi jangka panjang. Analisa fundamental. Profil dan model bisnis perusahaan. DSFI merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, dengan fokus utama pada pengolahan dan perdagangan hasil laut. Produk utama perusahaan meliputi ikan laut, udang tambak, cumi-cumi hingga gurita. Yang menarik dari DSFI adalah model bisnis kemitraan dengan nelayan. Alih-alih mengoperasikan seluruh armada kapal secara mandiri, perusahaan memilih bermitra dengan nelayan, di mana kapal-kapal mitra tersebut telah dilengkapi dengan mesin pembeku dan ruang pendingin. Strategi ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dari sisi kualitas produk, hasil tangkapan dapat langsung dibekukan di laut sehingga menjaga kesegaran dan mutu ikan. Kedua, dari sisi struktur biaya, perusahaan tidak harus menanggung beban investasi kapal dalam jumlah besar yang biasanya sangat kapital intensif. Ketiga, dari sisi fleksibilitas operasional, perusahaan dapat menyesuaikan volume pasokan dengan kondisi pasar. Namun model ini juga memiliki resiko, terutama ketergantungan pada mitra nelayan, fluktuasi hasil tangkapan, serta faktor cuaca dan musim. Sebagai investor, penting untuk memahami bahwa bisnis perikanan adalah bisnis berbasis volume, bukan margin tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan karakter DSFI dengan perusahaan consumer goods atau teknologi. Anak usaha dan struktur grup. Per kuartal ketiga 2025, DSFI memiliki satu anak usaha utama, yaitu PT Kelola Biru Harmoni. Perusahaan ini bergerak di bidang perikanan, berlokasi di Tanjung Priuk, dan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2008. DSFI memiliki 96,04% kepemilikan, yang berarti hampir seluruh kinerja keuangan anak usaha ini terkonsolidasi penuh ke laporan keuangan induk. Total aset PT Kelola Biru Harmoni tercatat sekitar 18,6 miliar rupiah, relatif kecil dibanding total aset konsolidasi DSFI yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa DSFI masih merupakan perusahaan dengan struktur bisnis yang sederhana, belum memiliki banyak anak usaha atau diversifikasi usaha yang kompleks. Dari sisi investor konservatif, struktur sederhana ini justru bisa menjadi nilai tambah, karena resiko pengelolaan lebih terkendali, transparansi keuangan relatif lebih mudah dipahami, tidak banyak cross-subsidi antar anak usaha. Struktur kepemilikan saham. Komposisi pemegang saham DSFI didominasi oleh PT Marina Berkah Investama dengan kepemilikan sekitar 69,6%. Sementara sisanya sekitar 30,4% dimiliki oleh masyarakat atau publik. Kepemilikan mayoritas oleh satu entitas memiliki dua sisi. Sisi positifnya, arah manajemen cenderung konsisten, keputusan strategis dapat diambil lebih cepat, dan konflik internal relatif minim. Namun dari sisi investor publik, kondisi ini juga berarti kontrol penuh berada di pemegang saham mayoritas. Kebijakan dividen, right issue, atau aksi korporasi lain sangat bergantung pada kepentingan pengendali. Free float relatif terbatas. Investor perlu memahami bahwa DSFI bukan saham yang dikendalikan oleh publik, melainkan oleh pemegang saham pengendali. Analisa valuasi saham. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting dalam analisa fundamental, yaitu valuasi saham. Per tanggal pengamatan,
PER TTM DSFI berkisar 14,56 kali, PER anualis sekitar 12,52 kali, PBV di level 0,79 kali, price to sales hanya 0,35 kali, EV to EBITDA sekitar 10,18 kali, serta earnings yield sebesar 6,87%. Apa arti angka-angka ini? PBV di bawah 1 menunjukkan bahwa pasar menghargai DSFI lebih rendah dari nilai bukunya. Dalam pendekatan value investing, ini sering dianggap sebagai margin of safety, selama aset perusahaan benar-benar produktif dan tidak bermasalah. PER di kisaran 12-14 kali masih tergolong wajar, tidak mahal, namun juga tidak bisa disebut sangat murah jika dibandingkan dengan resiko sektor perikanan. Price to sales yang sangat rendah mengindikasikan bahwa pasar belum menghargai omset DSFI secara optimal. Namun perlu diingat, omset besar dengan margin tipis tidak selalu berarti laba besar. Kesimpulannya, dari sisi valuasi, DSFI belum tergolong overvalued, masih masuk kategori value dengan resiko menengah, cocok untuk investor yang memahami karakter bisnisnya. Profitabilitas perusahaan. Mari kita bahas profitabilitas DSFI. Secara kuartalan, gross profit margin 13,23%, operating margin 3,48%, net profit margin 2,83%. Margin ini memang terlihat kecil, namun relatif wajar untuk industri perikanan. Yang perlu diperhatikan bukan hanya besar kecilnya margin, tetapi konsistensi dan arah perubahannya. Margin tipis berarti sensitif terhadap kenaikan biaya, sangat tergantung pada efisiensi operasional, tidak memiliki banyak ruang kesalahan. Oleh karena itu, DSFI bukan perusahaan dengan pricing power kuat, melainkan perusahaan yang harus menang melalui efisiensi dan volume. Efektivitas manajemen. Sekarang kita lihat bagaimana manajemen mengelola aset dan modal. ROA 3,23%, ROE 5,43%, ROCE 6,79%, ROIC 6,41%, aset turnover 1,40 kali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa return yang dihasilkan masih relatif rendah, namun aset perusahaan cukup aktif diputar. Artinya, manajemen mampu menjalankan bisnis, tetapi belum menghasilkan pengembalian modal yang tinggi. Bagi investor growth agresif, angka ini mungkin kurang menarik. Namun bagi investor value yang fokus pada perbaikan bertahap, ini masih bisa diterima. Efisiensi modal kerja. DSFI memiliki DSO sekitar 62 hari, Days Inventory sekitar 78 hari, DPO sekitar 25 hari, Cash Conversion Cycle sekitar 115 hari. CCC yang panjang menunjukkan bahwa modal kerja tertahan cukup lama. Ini berarti perusahaan harus pandai mengelola kas, ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek bisa meningkat, resiko likuiditas harus terus dipantau. Neraca dan resiko keuangan. Dari sisi neraca, current ratio 2,97, quick ratio 1,22, debt to equity ratio 0,41, interest coverage ratio 3,63 kali. Struktur utang DSFI relatif sehat, leverage tidak agresif, dan resiko gagal bayar masih dalam batas aman. Ditambah dengan Altman Z-score di atas 3 yang menandakan perusahaan berada di zona aman dari kebangkrutan. Pertumbuhan dan kualitas laba. EPS YoY Q3 tumbuh 52,83%. Revenue YoY Q3 hanya tumbuh 3,84%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba lebih banyak berasal dari efisiensi, bukan ekspansi penjualan. Pertumbuhan seperti ini positif dalam jangka pendek, namun perlu dukungan volume pasokan agar berkelanjutan. Arus kas. DSFI mencatat operating cash flow positif, free cash flow positif, dan capex relatif rendah. Ini menandakan bisnis masih mampu menghasilkan kas nyata, bukan hanya laba di atas kertas. Penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, DSFI adalah saham dengan karakter value-oriented, margin tipis, risiko operasional ada, neraca relatif sehat, momentum harga kuat, namun harus hati-hati. DSFI bukan saham untuk spekulasi jangka pendek, dan juga bukan saham dividen. Saham ini lebih cocok untuk investor yang sabar, memahami siklus bisnis, dan mengutamakan fundamental dibanding euforia. Analisa teknikal. Konsep dasar analisa teknikal. Sebelum masuk ke grafik DSFI, penting untuk kita samakan dulu cara berpikir. Analisa teknikal tidak memprediksi masa depan secara pasti, tetapi membantu kita membaca arah tren, mengukur kekuatan momentum, menentukan area risiko dan peluang, mengatur entry, exit, dan stop loss.
Dalam analisa ini, kita akan fokus pada struktur tren, moving average, indikator momentum, support dan resistance, volume, dan skenario pergerakan harga. Tren utama saham DSFI. Jika kita melihat grafik DSFI dalam time frame weekly dan daily, terlihat jelas bahwa saham ini berada dalam tren naik jangka menengah hingga panjang. Ciri utama tren naik yang sehat adalah higher high, yaitu puncak harga yang semakin tinggi, dan higher low, yaitu titik koreksi yang semakin dangkal. Struktur ini terlihat jelas pada DSFI sejak beberapa periode terakhir. Artinya, secara teknikal, buyer masih dominan. Setiap koreksi masih dimanfaatkan sebagai area akumulasi. Namun, tren naik juga tidak bergerak lurus ke atas. Selalu ada fase konsolidasi, pullback, retracement sehat. Dan inilah yang perlu kita pahami agar tidak membeli di area yang terlalu tinggi. Moving average. Sekarang kita masuk ke moving average yang berfungsi sebagai penentu arah tren, support dan resisten dinamis, filter sinyal palsu. Pada DSFI, harga masih berada di atas MA50. MA50 berada di atas MA200. Kondisi ini disebut sebagai bullish alignment. Artinya, tren jangka pendek, menengah dan panjang searah. Selama harga bertahan di atas MA50, tren naik masih valid. MA50 berperan sebagai support dinamis. Jika suatu saat harga menembus ke bawah MA50 dan gagal kembali naik, itu bisa menjadi early warning pelemahan tren. Momentum RSI. Sekarang kita lihat indikator Relative Strength Index atau RSI. RSI DSFI berada di kisaran area netral ke bullish, belum memasuki area overbought ekstrem. Ini penting, karena RSI di bawah 70 belum jenuh beli. RSI di atas 50, momentum masih dikuasai buyer. Artinya, meskipun harga sudah naik signifikan, belum ada sinyal euforia berlebihan. Masih ada ruang untuk pergerakan lanjutan. Namun, jika RSI nanti membentuk bearish divergence atau lower high pada RSI sementara harga higher high, maka itu menjadi peringatan awal pelemahan momentum. Momentum lanjutan, MACD. Indikator berikutnya adalah MACD. MACD DSFI masih menunjukkan garis MACD berada di atas signal line, histogram masih berada di area positif. Ini berarti momentum naik masih berlangsung. Belum ada sinyal pembalikan tren yang kuat. Namun perlu diperhatikan, jika histogram mulai mengecil, garis MACD mendekati signal line, maka itu menandakan momentum mulai melambat, bukan langsung bearish, tapi masuk fase waspada. Support dan resistance. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam teknikal, yaitu support dan resistance. Support utama, area bawah yang pernah menjadi titik pantulan harga, biasanya bertepatan dengan MA50 atau area konsolidasi sebelumnya. Support ini berfungsi sebagai area pertahanan buyer, zona manajemen risiko. Resistance utama, area harga tertinggi sebelumnya, zona di mana seller mulai muncul. Pada DSFI, resistance terdekat berada di area puncak harga sebelumnya. Jika harga gagal menembus area ini, biasanya akan terjadi konsolidasi atau koreksi ringan yang sehat. Jika resistance ditembus dengan volume besar, close harian yang kuat, maka potensi lanjutan tren naik terbuka. Volume perdagangan. Volume adalah konfirmasi dari pergerakan harga. Pada DSFI, kenaikan harga disertai volume yang relatif aktif. Tidak terjadi lonjakan harga ekstrim dengan volume kecil. Ini menunjukkan kenaikan harga masih didukung partisipasi pasar, bukan sekedar digerakkan satu pihak saja. Namun, jika suatu saat harga naik tapi volume menurun, itu adalah tanda rally mulai melemah. Risiko false breakout meningkat. Skenario pergerakan harga. Sebagai trader atau investor teknikal, kita tidak menebak, tapi menyiapkan skenario. Skenario 1. Bullish lanjutan. Harga bertahan di atas support. Volume meningkat saat naik. Resistance berhasil ditembus. Tren naik berlanjut. Skenario 2. Konsolidasi sehat. Harga bergerak sideways, volume mengecil, tidak menembus support utama. Ini sehat dalam tren naik. Skenario 3. Koreksi lebih dalam. Harga turun menembus support. MA50 gagal menahan. Momentum melemah, ini sinyal untuk lebih defensif. Manajemen risiko. Teknikal tidak lengkap tanpa manajemen risiko.
Prinsip penting, jangan masuk tanpa rencana keluar. Stop loss bukan musuh, tapi pelindung modal. Jangan mengejar harga di area resistance. DSFI saat ini lebih cocok untuk strategi buy on weakness, bukan buy on hype. Kesimpulan analisa teknikal. Sebagai kesimpulan analisa teknikal, DSFI masih berada dalam tren naik jangka menengah panjang. Momentum masih terjaga. Belum ada sinyal pembalikan tren yang kuat. Namun, risiko koreksi jangka pendek tetap ada. Analisa teknikal tidak mengatakan beli atau jual, tapi membantu kita menjadi lebih disiplin, lebih terukur, lebih rasional. Sintesis fundamental dan teknikal. Fundamental menjawab, perusahaan apa yang layak? Teknikal menjawab, kapan dan bagaimana risikonya? DSFI secara fundamental, value moderat, neraca sehat, margin tipis, growth terbatas. Secara teknikal, tren naik, momentum masih hidup, risiko koreksi jangka pendek ada. Cocok untuk buy on weakness, bukan buy on hype. Penutup akhir. DSFI bukan saham spekulatif tapi juga bukan saham kualitas premium. Ini saham untuk investor yang paham risiko, sabar, disiplin manajemen risiko. Gabungkan fundamental dan teknikal, jangan terpaku pada satu pendekatan saja. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Semoga video ini menambah wawasan dan membantu Anda menjadi investor yang lebih rasional.